Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Devi Ramadita dengan NIM 1830009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengambilan keputusan yang terbaik menurut saya. Nah, gimana sih tata caranya menurut saya? Yang pertama yaitu buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Nah, ini kenapa sih? Jadi jangan sekali-kali itu membuat keputusan ketika kamu itu dalam kondisi kalut, terus dengan pikiran yang bercabang. Nah, sesibuk apapun kondisi dan sesempit apapun waktunya, jadi harus berusaha untuk fokus dan sejenak menenangkan diri gitu ya. Nah, dari Dr. Jeremy Nicholson itu menyatakan bahwa waktu yang terbaik untuk membuat keputusan yang benar dan yang terpenting saat dalam kondisi atau saat dalam keadaan yang santai, fokus, dan berenergi. Nah, kenapa? Nah, hal ini itu pemikiran yang kompleks itu kan membutuhkan perhatian, motivasi, terus juga kemampuan mengendalikan diri yang baik gitu ya. Nah, jadi ketika kamu kalut, ketika kamu banyak pikiran atau bahkan pikiran yang bercabang, maka akan sulit fokus dan tubuh akan merasa lelah gitu. Nah, oleh karena itu, menurutku pengambilan keputusan yang terbaik itu saat di pagi hari. Karena apa? Karena kondisi masih fresh dan pikiran tidak bercabang dan akan memulai kegiatan. Nah, dengan cara begitu, kita akan bisa mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruknya dari keputusan yang akan diambil itu. Jadi pikiran fokus tanpa ada kondisi yang bercabang gitu. Terus apa sih yang kedua? Yang kedua menurut saya adalah mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi biar apa? Biar keputusan yang kita ambil itu memperhatikan sisi positif atau sisi baik dan sisi buruknya. Nah, dengan kondisi itu, maka informasi yang dimiliki itu sebagai dasar sebelum membuat keputusan yang hanya sedikitnya gitu. Jadi percuma aja kalau informasinya itu sedikit. Jadi kita mencari informasi sebanyak-banyaknya atau fakta sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan nanti yang terbaik gitu. Cara yang ketiga apa sih? Nah, jadi cara yang ketiga menurut saya adalah tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Nah, ketika data sudah terkumpul, nah ini bisa memetakan nih sesuai dengan masalah yang ada. Jadi dalam kondisi ini, itu mulai dari fakta yang diharapkan hingga sama sekali yang tidak ada yang diharapkan gitu ya, dari munculnya fakta-fakta itu yang di depan mata tuh. Nah, saat menghadapi ini, ingat bahwa fakta adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan sesuai sama hati kita. Nah, hati kita tidak suka dengan fakta yang ada, itu bisa menghapus dari fakta itu jangan gitu ya. Jadi ini tuh sesuai dengan fakta yang ada, jangan sesuai sama hati kita. Nah, dengan terbukanya pikiran, ini akan menghindari dari sesuatu yang menyenangkan untuk sementara gitu ya. Jadi ini akan menyenangkan untuk waktu yang akan datang dan bahkan saat keputusan itu sudah diambil dan seterusnya gitu. Terus yang keempat itu apa sih? Jadi yang keempat menurut saya itu adalah buat dampak positif dan dampak negatif yang akan diterima. Jadi segala keputusan nantinya kan akan memberikan dampak positif ataupun dampak negatif tergantung bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan itu. Nah, di sini kita akan mendaftar atau mendata berbagai dampak positif atau dampak negatif dari setiap keputusan yang ada. Nah, yang diinginkan di sini adalah dampak yang minim resiko, lalu menguntungkan bagi kita gitu ya. Jadi, buat dampak positif dan dampak negatif dari segala keputusan yang ada hingga nantinya membuat yang minim resiko dan menguntungkan bagi segala pihak. Yang kelima yaitu ubah cara pandang menjadi cara pandang orang lain. Jadi ketika kita udah mengambil keputusan yang terbaik menurut kita, coba ubah pola pikir kita menjadi pola pikir orang lain. Jadi di sini itu kan sudah menjurus pada satu hal yang menjadi keputusan kita. Saya kembali, apakah keputusan itu telah menjawab dari permasalahan atau tidak, gitu ya. Penelitian dari jurnal Psychological Science itu menemukan bahwa fakta ketika Anda sudah memposisikan diri sebagai orang lain, itu maka cenderung orang lain membuat pilihan yang kurang bijak atau akan berkurang gitu. Jadi di sini kita posisikan diri sebagai orang lain dan mengevaluasi kembali keputusan yang sudah ada gitu. Jadi nanti timbullah keputusan yang terbaik menurut cara pandang kita dan cara pandang orang lain. Nah, itulah 5 cara membuat keputusan yang terbaik menurut saya pribadi. Jadi, membuat keputusan itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Lalu ingat, dengan pikiran yang fokus dan jangan bercabang. Lalu kondisikan dalam waktu yang pagi ya, agar tetap fresh dan itu kondisi saat akan memulai kegiatan. Lalu jangan sesuai dengan keinginan kita aja, jadi keputusan itu sesuai dengan fakta yang ada
Jangan lupa tetap kondisikan dampak positif atau dampak negatif dari setiap keputusan. Dan ingat, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang lain, jangan hanya diri kita pribadi, agar keputusan itu bisa dievaluasi, lalu akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita kelak gitu ya. Jangan lupa semangat, jaga kesehatan, stay safe, dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.